Usai ditetapkan KPU kemarin, hari ini 3 paslon Gubernur Jakarta akan ambil undian nomor urut. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik LSPR, Lely Aryani, juru bicara RK Suswono, Mulia Amri, dan Aris Setiawan Yodi, juru bicara pasangan Pramono Rano. Selamat sore, Ibu dan juga Bapak-Bapak. Saya ke Mbak Lely terlebih dahulu. Mbak Lely, kalau misalnya dari sisi komunikasi politik, sebenarnya seberapa penting sih nomor urut ini bagi paslon yang akan bertanding di Jakarta? Selamat sore Mas Wilson dan narasumber yang lain. Mohon maaf saya dalam perjalanan ini di Bali. Jadi gini ya, sebenarnya dilihat dari filosofi nomor urut itu sebenarnya tidak ada perbedaan nomor berapapun yang bisa digunakan dalam politik gitu loh. Cuma orang seringkali mengkaitkannya soal angka gitu loh. Angka 1 misalnya, angka 2 dan angka 3. Itu mereka bisa persepsikan sendiri tergantung kepentingannya. Karena itu dalam komunikasi politik biasanya si komunikator politik lah yang menyampaikan pesan soal angka atau nomor urut tersebut. Tapi sebenarnya yang menerjemahkan itu adalah si penerima pesan. Jadi komunikator politik lainnya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh para calon itu sendiri, mereka mengatakan tidak terlalu penting. Ridwan Kamil juga saya nomor berapapun katanya tetap menang gitu. Termasuk juga calon yang lainnya ya. Jadi yang penting mereka bisa maju dalam pertandingan ini, dalam kontestasi ini, lalu berapapun nomor yang akan mereka dapatkan, itulah nomor keberuntungan mereka. Jadi sekarang filosofi memang tidak ada yang bisa diterjemahkan, cuma orang mengkait-kaitkan soal angka. Kalau 1 katanya tiada Tuhan, itu nomor urut 1 Tuhan adalah satu-satunya Tuhan misalnya seperti itu. Nomor urut 2 beda lagi. Jadi tidak penting, yang lebih penting itu jauh lebih penting adalah bagaimana nanti mereka berkomunikasi politik dengan calon pemilihnya yang memungkinkan berapapun nomor yang melekat pada positioning mereka sebagai calon diingat. Jadi mereka ketika masuk ke bilik suara, pemilihnya ingat nih nomor urut 1 siapa, nomor urut 2 siapa, dan nomor urut 3 siapa. Saya kira itu. Baik, saya ke Mas Mulia Amri. Mas, biar diingat sama pemilihnya, kira-kira RK Suswono inginnya nomor berapa? Terima kasih Mas Wilson, selamat sore juga Bu Lely. Dari kami tentunya semua nomor adalah nomor yang bagus ya, tergantung dari niatnya, tergantung dari upayanya juga. Jadi tentunya dari kita ada 2, 1 niatnya dan kedua upayanya. Setiap nomor bisa punya arti yang bagus dan kita senang sekali bahwa dari tim juga sudah mempersiapkan narasi yang berbeda-beda untuk setiap nomor, karena dari kami juga tidak harus nomor tertentu, yang penting upayanya, yang penting juga niatnya. Jadi tentunya kalau kita lihat di pemilihan presiden sebelumnya, misalnya Pak Jokowi pernah mengambil atau memegang nomor 01 pernah, 02 pernah. Jadi kembali tergantung dari upayanya. Masing-masing nomor bisa punya nilai dan narasi yang bagus juga. Baik, tapi kan biasanya nomor ini tadi dianalogikan juga ada beberapa komunikasi yang bisa mendukung dari nomor ini sehingga lebih diingat. Nah, kampanye-kampanye seperti apa yang mungkin yang disesuaikan oleh tim dari RK Suswono kepada nomor urut nantinya, Mas Mulia, ketika nomor berapapun itu didapatkan? Iya, betul. Kalau nomor 1 tentunya kita ingat nomor 1 adalah persatuan, bersatu, Jakarta bersatu, semua elemen masyarakat itu harus bersatu. Bahkan sebagian orang mungkin para pendukung bahkan mungkin mengatakan juga kalau bisa menang 1 putaran atau jadi pemacu bagi kami untuk menang 1 putaran begitu. Jadi itu arti dari nomor 1 bijaksana, nomor 2 tentunya bisa bercerita soal keseimbangan, soal harmoni, bahwa kemudian ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada di sebelah atas, sebelah bawah, semua harus bertemu di tengah. Kita berusaha mencari harmoni dari nilai 2 sendiri. Nilai 2 juga dekat dengan arti peace ya, atau dari simbol keperdamaian. Jadi kita menginginkan pemilu yang damai, itu juga di nomor 2. Sementara nomor 3 kita bisa melihat bahwa beberapa
elemen utama atau pemikiran utama yang ingin dibawa oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu ada desentralisasi, kolaborasi, dan juga inovasi. Itu 3. Jadi sebetulnya bagaimanapun nomornya 1, 2, atau 3 itu merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk menyampaikan pesan politik baik kepada para pendukung maupun kepada masyarakat umum juga agar kita bisa sama-sama membangun Jakarta baru dan Jakarta maju. Baik, Bu Lely, bagaimana cara yang baik yang bisa disampaikan oleh tim kampanye ataupun para calon gubernur, calon wakil gubernur ini nanti supaya tadi angka itu melekat dengan orangnya sehingga tadi lebih mudah warga untuk menentukan pilihan dan tidak salah pada saat pencoblosan nanti? Ya, pertama kan nomor urut ini belum diambil ya. Nah, yang pasti setiap tim pasti mempersiapkan 3 nomor itu. Jadi mereka sudah bawa 3 nomor itu masing-masing. Tadi sudah diterjemahkan bagaimana memaknai nomor urut tadi. Dua-duanya punya nilai tersendiri bagi setiap calon. Nah, ini bukan berbeda dengan pileg nih. Kalau pileg itu biasanya kan pemilih itu menentukan pilihannya 5 menit menjelang dia mencoblos. Biasanya kalau karena kertas suaranya sangat panjang, maka yang dibaca lebih dulu nomor urut 1. Pasti nomor urut 1 dia baca dulu. Tapi kalau di pilkada, termasuk pilpres kan nomornya sedikit. Jadi dia lebih mementingkan kedekatan nomor itu dengan figur yang akan dipilih. Itu tadi saya bilang, jadi ketika mereka nanti dapat nomor, langsung disosialisasikan nomor itu, jangan salah ya, nomor 1 nih, nomor 1 dan nomor 3, nomor 3 bisa juga sama-sama persatuan loh. Ada katanya nomor 3 pada Pancasila adalah persatuan Indonesia. Iya, sila ketiga misalnya. Nanti saya kira itu perlu modifikasi ya, modifikasi sehingga melekat pada memori publik pemilihnya. Dalam komunikasi politik ada namanya teori more exposure. Jadi semakin sering sesuatu itu dibenamkan ke benak pelanggan, ke benak konstituen, semakin melekat di pikiran mereka. Tapi jangan pula terlalu bombastis sehingga mereka juga jadi jenuh nih, bosan nih sama nomor ini, soal nomor terus. Padahal yang lebih penting bagi mereka adalah tentang nilai-nilai kenapa nomor itu digunakan, tapi apa unsurnya dari kepemimpinan yang akan dibangun kalau mereka terpilih. Jadi teori itu bisa digunakan, tapi di sisi lain kalau terlalu dibombardir, maka masyarakat juga akan jenuh soal nomor. Karena tidak penting nomor itu, tapi jauh lebih penting program apa yang akan mereka lakukan untuk membuat masyarakat itu memang sesuai dengan slogan yang melekat pada nomor tersebut. Itu yang jauh lebih penting. Baik, Bu Lely dan juga Mas Mulya, saat ini kita masih menunggu juga Aris Setiawan Yodi, juru bicara pasangan Pramono Rano yang tadi sudah mengkonfirmasi kehadirannya untuk di dialog ini, tapi sampai saat ini masih belum bergabung bersama kita. Saya kembali lagi kalau begitu ke Mas Mulya. Mas Mulya, ini kan waktu kampanyenya dinilai cukup singkat untuk pemilihan kepala daerah serentak khususnya di wilayah Jakarta saat ini. Nah, seperti apa strateginya nanti dalam waktu singkat supaya juga bisa mengenalkan Ridwan Kamil dan juga Suswono kepada masyarakat meskipun saat ini ya nomornya masih belum ditentukan seperti itu? Ya, disitulah kuncinya kerja keras, berupaya, dan juga dengan niat baik dan berdoa tadi, ya Mas Wilson. Dalam artian waktu 2 bulan ini tidak panjang, dan ini merupakan PR bagi kita semua. Saya pikir bagi semua paslon merupakan PR untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan program seluas-luasnya kepada berbagai kelompok masyarakat, dan tentunya cara penyampaian pesan itu harus disesuaikan dengan kelompok masyarakat yang ingin dituju. Mereka masing-masing menginginkan pesan yang berbeda-beda atau punya kepentingan, harapan yang berbeda-beda, dan kita tentunya sekarang dalam menyampaikan pesan itu ada berbagai cara yang bisa digunakan, mulai dari turun ke lapangan, bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik one on one dengan simpul maupun dengan kelompok besar, dan juga dengan media massa dan juga dengan media sosial. Ini semua adalah cara-cara untuk menjangkau halayak yang akan kita gunakan seluas-luasnya. Baik, Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara pasangan Pramono Rano sudah bergabung bersama kita. Mas Aris, kira-kira yang diinginkan Pramono Rano untuk Jakarta kira-kira nomor urut berapa, Mas Aris? Ya, kalau kami pada prinsipnya sudah sangat siap berapapun nomor yang akan didapat nanti malam di pengundian di KPU Jakarta ya. Karena memang kalau misalnya kita bicara kesiapan secara konkret, secara nyata kita bisa lihat sendiri bagaimana kesiapan Mas Pram dan Bang Dul dalam
Pilkada DKI Jakarta ini, karena kalau kita lihat ini semuanya serba pertama dan serba leading, Mas Pram dan Bang Dul, yaitu yang pertama mendaftar di KPU, pertama kali kemudian bertemu tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta, mulai dari gubernur sebelumnya, tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian mungkin diikuti oleh paslon lain. Itu tidak masalah, kami juga sangat senang terhadap itu, bahwa kami bisa memberikan contoh atau seolah-olah menunjukkan kesiapan dan paling merangkul semua pihak, dan paling lengkap sudah bertemu dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Kemudian juga paling pertama mengumumkan struktur lengkap ketua tim kampanye dengan tim kampanyenya. Paling pertama juga melaksanakan rapat perdana lengkap dengan tim pemenangannya, dan paling banyak turun ke masyarakat. Jadi saya pikir berapapun nomor urutnya, masyarakat sudah semakin paham, semakin terinfo bagaimana kesiapan Mas Pram dan Bang Dul di Pilkada Jakarta tahun 2024. Kesiapan itu yang juga disambut oleh masyarakat dengan sangat baik, misalnya menitipkan banyak sekali program-program, permasalahan-permasalahan Jakarta. Karena yang jelas, yang membedakan Mas Pram dan Bang Dul dengan pasangan lain adalah Mas Pram dan Bang Dul adalah pemimpin Jakarta yang ingin menyelenggarakan atau menciptakan kebijakan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Baik. Bukan program-program yang diinginkan oleh calon gubernurnya, tetapi tidak diinginkan oleh rakyat. Ini tercermin dari program-programnya seperti sekolah gratis internasional, sekolah gratis baik negeri maupun swasta, kemudian juga pemilik KJP akan gratis masuk Ancol dan Taman Mini, hingga penyediaan CCTV gratis dan balai rakyat. Saya pikir ini yang dibutuhkan masyarakat, persoalan keamanan, persoalan pendidikan, dan persoalan kesejahteraan. Seperti itu, Mas. Jadi berapapun nomornya, insya Allah kita siap. Baik, Mas Aris, tapi kan biasanya untuk nomor urut ini diidentikan dengan slogan maupun juga program kerja yang akan disampaikan. Seperti apa nanti tim dari pasangan Pramono Bang Dul ini menyelaraskan keduanya? Saya pikir itu sudah ada ya, masing-masing persiapan kami sudah menyiapkan dengan baik. Bagaimana kalau mendapatkan nomor urut 1, bagaimana mendapatkan nomor urut 2, bagaimana jika mendapatkan nomor urut 3. Karena yang paling penting adalah program-program ini mengena ke masyarakat. Kalau 1 kita juga sudah siapkan, kalau 2 juga kita persiapkan, 3 kita siapkan. Bahkan baik itu secara branding, secara historis kita juga persiapkan. Baik. Bagaimana maknanya kalau nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3 seperti itu. Baik, saya ke Bu Leli. Bu Leli, yang diuntungkan di sini adalah pasangan yang diusung oleh partai politik, entah itu RK Suswono maupun Pramono Bang Dul. Nah, bagaimana dengan pasangan independen Dharma Pongrekun dan juga Kunwar yang menyampaikan bahwa mereka ini sendiri, seperti apa timnya harus bergerak supaya mereka juga dikenal dan program-program mereka juga diketahui oleh masyarakat? Ya. Kita tahu bahwa timnya Pangrikun Kun sama Kunwardana itu adalah Ibu Siti Fadila Supari ya. Beliau adalah figur yang juga cukup dikenal di tengah masyarakat Indonesia, bahkan tentu saja dikenal di Jakarta ya. Tapi dinamikanya kan jika partai politik yang mengusung, maka lebih banyak manajemen komunikasi politik bisa dilakukan. Perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik bisa dilakukan sepanjang partai politik itu sendiri kan konsisten dengan apa yang mereka dukung. Karena banyak kejadian sebelumnya baik di Pilpres maupun di Pilkada itu ada partai politik yang mengusung tapi ternyata kan tidak bekerja maksimal untuk mengajukan berbagai program yang dilakukan oleh pasangan yang diusungnya. Ini dinamika yang tidak boleh terjadi. Jadi menurut saya, meskipun dia adalah calon independen, tetapi mekanisme kerja yang dilakukan oleh tim kampanye, baik dari segi komunikasi pemasaran politiknya, manajemen komunikasi politiknya, dan bagaimana program itu disosialisasikan harus sama nilainya dan kerja kerasnya dengan mereka-mereka yang didukung oleh partai politik. Jadi memang kita menjadi tahu ya bahwa di antara 3 pasangan calon ini, misalnya Kang Emil nih. Kang Emil kan sebenarnya dikenal Jawa Barat banget gitu kan. Nah sementara di Jawa Barat jumlah penduduknya 50 juta dengan pemilihnya lebih dari 35 juta itu mungkin mudah bagi Kang Emil waktu itu untuk memenangkan kalau seandainya dia di sana.
Jakarta kan dinamikanya berbeda lagi. Jadi meskipun lembaga survei mengatakan sampai detik ini yang memilih Kang Emil dan Suswono itu di atas 50%, tapi jangan lupa juga gitu loh. Ternyata lembaga survei mengatakan ada 35% yang sebenarnya masih ragu atau bimbang, dan itu bisa ditarik baik ke calon independen maupun kepada Mas Pramono Anung dan Bang Dul gitu. Nah, Dul ini menangnya karena dia juga dianggap Betawi banget misalnya. Jadi kerja kerasnya menurut saya sama, baik dari partai politik maupun dari calon independen. Itu dinamika yang harus dilakukan. Mas Mulya, mempertahankan elektabilitas RK sampai dengan pemilihan gubernur nanti seperti apa? Ya, tentunya dengan kerja keras ya, bahwa hasil survei yang selama ini cukup menggembirakan, itu kan merupakan cerminan dari masa pada saat survei itu dilakukan. Dan betul sekali yang disampaikan Ibu Lely, bahwa masih ada pemilih yang belum yakin, dan masih ada pemilih yang belum paham sepenuhnya siapa ini Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tentunya perlu kerja keras selama 2 bulan ini. Pak Emil sendiri sudah menyatakan bahwa selama masa kemarin dari sejak akhir Agustus sampai sekarang itu adalah pola beliau untuk keliling Jakarta, belajar Jakarta sebanyak-banyaknya. Beliau sangat rendah hati bersama dengan Pak Suswono, keliling bertemu dengan masyarakat, mempelajari, dan inilah yang nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat, tentunya tetap dengan pola yang dialogis. Baik. Kalau Mas Aris, apa yang akan dilakukan Pramono dan Bang Dul supaya meningkatkan elektabilitas? Yang jelas memang kalau misalnya ditanya apa strategi utama, yang jelas ini adalah strateginya turun ke masyarakat. Ya, ini memang tidak ada lagi strategi lain yang paling efektif, yaitu dengan turun dari masyarakat, dan itu sudah dilakukan Mas Pram dan Bang Dul sejak pendaftaran, meskipun tidak dalam rangka kampanye melainkan masalah sosialisasi, dan itu tidak ada yang salah. Yang menjadi luar biasa adalah hasil survei terakhir terkait LSC itu. Itu justru mengejutkan kami karena di luar ekspektasi kami. Karena bayangkan belum sampai 10 hari Mas Pram dan Bang Dul itu untuk pertama kalinya diperkenalkan atau memperkenalkan kepada publik sebagai calon gubernur dan cawagup. Tetapi elektabilitasnya sudah mencapai 28%. Kami sehingga membayangkan bahwa insya Allah nampaknya sejarah akan berulang. Karena juga 3 bulan sebelum pemilihan di tahun 2012 juga dengan lembaga yang sama, LSI, yaitu menaruh Pak Jokowi dan Pak Ahok di peringkat 2, 14,4%, dan juga pasangan nomor yang paling atas itu elektabilitasnya juga sama di kisaran 50%. Jadi kami merasa ini adalah suatu penyemangat untuk kami, dan tim jujur sangat bersemangat dan sangat optimis, apalagi masyarakat ini semakin bergairah menyambut Mas Pram dan Bang Dul karena ini dianggap sebagai pasangan yang paling lengkap, pasangan yang sangat cocok untuk memimpin masyarakat Jakarta, karena memang program-programnya agak ribet. Program-programnya benar-benar yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, tentang keamanan dengan CCTV, tentang pendidikan gratis, hingga lapangan pekerjaan, seperti itu Mas Pram. Jadi saya merasa dan menilai turun ke masyarakat, sehingga insya Allah di November 2024 Jakarta akan menyala dengan Mas Pram dan Bang Dul. Baik, kita akan nantikan seperti apa pengundian nomor urut dari calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang juga akan kami tayangkan nanti mulai dari pukul 6 sore, dan juga kita harapkan semoga komunikasi politik yang berjalan dan juga bergulir di masyarakat bisa aman dan nyaman sehingga perpolitikan dan juga proses demokrasi kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih pakar komunikasi politik LSPR Lely Aryani, juru bicara RK Suswono, Mulya Amri, dan Aris Setiawan selaku juru bicara